Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan RD Channel. Selamat sore teman-teman. Ya, kali ini gue mau sharing. Tentang rasio gear Tamiya nih teman-teman nih. Nah, gear Tamiya yang dipakai dengan kesesuaiannya atau ketetapannya secara SOP ya. Dan juga pemakaian gear rasio secara silang, banci lah, bukan banci taman lawang teman-teman ya. Dengan juga ada yang coronanya di floating dan gear counternya juga di floating secara penggunaan secara silang atau banci teman-teman. Nah, yang pertama akan gue sharing tentang gear rasio yang secara sesuai penggunaannya ketetapannya ya teman-teman ya. Nah, di sini ini gear Tamiya Mini 4WD. Ini punya gue nih, yang gue sering pakai ya. Tapi di sini sayang gue nggak punya gear Tamiya yang kodenya itu 3,7:1 atau kuning hijau gitu gear counternya tuh. Nanti ada gambarnya gue kasih nih teman-teman. Nah, di sini ada gear Tamiya yang untuk kit single sub maupun double sub nih teman-teman. Nah, ini ada beberapa contohnya teman-teman ya. Kita mulai dari gear yang untuk single sub yang paling cepat, yaitu 3,5:1 teman-teman ya, yakni warna kuning dan biru muda nih teman-teman. Nah, di sini tertulis ada kodenya nih di sini teman-teman. Ada kodenya, sorry kalau nggak kelihatan. Nah, ini di sini ada tertulis kode di gear biru mudanya ada G17 dan di gear spur kuningnya ada G18 teman-teman. Nah, dari setiap gear-gear ini ada kodenya. Nah, gue juga belum tahu maksud kode G nya itu berapa. Kalau menurut gue sih itu kode pabriknya, dia buatannya sesuai cetakannya berapa, kode-kodenya berapa ya, atau ada kode perhitungan setiap gigi-giginya. Untuk rumus penghitungannya kenapa dia bisa 35:1, 4:1, 4,2:1. Nah, itu gue pernah sempat coba pelajarin ya, ternyata memang segitu penghitungan teman-teman. Nanti ada sih gambaran pola penghitungannya terutama di gear yang double sub ini teman-teman. Nah, di sini ada gear counter warna hitam merah dengan tertulis G14 dan ini G9 teman-teman. Yang spurnya warna coklat G11. Nah, ini pasangannya ini teman-teman nih, coklat hitam atau coklat merah, yang ini kuning biru muda. Nah, ini gear counter warna biru tertulis G10 dan gear spursnya G6 teman-teman. Nah, ini. Nah, untuk yang single sub coronanya ada yang warna oranye ataupun warna pink, tertulis di sini ada G13 dan sini G2. Jadi biasanya di toko-toko online ya suka tertulis ada kodenya juga agar pembeli dapat mengetahui dengan detail dan tidak terkecoh. Nah, karena kadang suka terkecoh nih sama gear pink milik double sub dengan gear single sub. Nah, terus pernah ada yang terkecoh padahal mau belinya yang ini atau yang ini kirimnya. Nah, makanya itu setiap penjual pasti selain menuliskan gear pink untuk double sub, dia selalu menulis kodenya di etalasenya teman-teman gitu ya. Jadi kalau yang 35:1 ini super speed teman-teman ya. Terus yang 3,7:1 di bawahnya gear
3,5. Dan untuk yang gear counter warna merah dan hitam ini high speed teman-teman ya. Nah ini pasangannya ini coklat hitam coklat merah. Nah, untuk ini gear yang sedang familiar digunakan untuk racer-racer STB nih teman-teman, ini hijau biru nih. Nah, penggunaannya untuk dinamo yang torsi, jadi penggunaannya ya hijau biru. Dia lebih rendah ya, 5:1 dari lompatannya, udah enak banget nih gear nih. Nah, untuk menengahnya biasanya para racer untuk main kecepatan penuh dia cukup dengan coklat merah biasanya nih. Untuk yang sekarang ini ya teman-teman ya, ini dengan coklat merah. Tapi kalau untuk treknya kebut banyak lurusan, nah, dulu nih sering banyak digunakan hijau, kuning biru muda dan coklat hitam nih. Nah teman-teman biasanya dulu sering banyak digunakan. Nah, untuk saat ini racer familiarnya dengan hijau biru dan coklat merah saja nih teman-teman. Terus kita lanjut ke gear double sub nih teman-teman. Di sini ada gear double sub untuk sasis kit MS, MA, MSL. Nah ini penggunanya sini. Nah ini dan pasang-pasangannya polanya seperti ini. Untuk ini gear counter kuning ini 3,7:1 ya. Nah pasangannya gear spurnya pink, dan ini yang paling cepat nih, paling tinggi nih ke gear spur speednya nih warna hijau teman-teman ya. Nah, pasangannya gear spurnya warna pink ya, depan belakangnya seperti ini teman-teman. Nah, yang kuning juga seperti ini teman-teman. Nah kalau di sasis ya gambarannya nih teman-teman. Nah sini juga ada kodenya nih teman-teman nih. Ini G23 yang kuning, spursnya G22, yang hijau itu G21 teman-teman. Untuk yang warna biru yang paling lambat nih, kalau yang kuning hitungannya 3,5:1. Nah ini yang biru nih yang paling rendah, paling terakhir 4:1 rasionya. Nah di sini tertulis G berapa ini teman-teman? G19 itu teman-teman. G19 ya. Nah ininya G20. Spursnya harus warna oranye, pasangannya ini teman-teman. Nah ini pasangannya warna pink, hijau pasangannya pink, seperti itu teman-teman. Nah jadi yang biru contohnya juga seperti ini, depan belakangnya pemasangannya itu. Nah untuk subnya, sub pas counternya untuk yang single sub bervariasi nih, ada yang seperti ini teman-teman ya, ada yang seperti ini, yang ada pentulnya ya, ada yang lurus juga teman-teman. Nah yang ini pasangannya untuk bisa untuk ke double sub teman-teman, kayak seperti untuk counternya maupun untuk spursnya teman-teman. Kalau untuk spursnya itu langsung di as roda velg ya teman-teman, bukan di sini, sorry. Itu yang single sub, gear subnya ada yang ini warna kuning, ada yang warna putih teman-teman. Ini sub B ya, ini untuk sub AR teman-teman. Ini untuk SFM yang sudah saya olah teman-teman, ini juga saya olah. Oke. Ini untuk penggunaan gear rasio secara penyesuaian secara ketetapannya teman-teman. Nah bagi teman-teman sekarang yang familiar untuk racer STB, sasis dinamo belakang, kit-kitnya taruh teman-teman sekarang lagi pakai hijau biru nih, karena kan regulasi sekarang rata-rata tuh udah nggak boleh gear silang, banci atau di floating, jadi mereka harus sesuai ketetapannya nih dengan menggunakan hijau biru. Terus coronanya juga harus sesuai bawaan boxnya nih teman-teman, nggak bisa disilang lagi atau nggak diploting lagi, coklat merah atau coklat hitam atau kuning biru muda. Nah untuk pemain double sub ternyata nih teman-teman nih, karena
ini paling cepat, mereka memilih oranye biru, karena dinamo double sub itu kan setelah di braking torsinya besar, dia memiliki putaran depan dan belakang, jadi mereka memilih gear yang paling rendah nih teman-teman, biru orange. Nah, ini untuk pemain MA atau MS di kelas STB menggunakan ini teman-teman ya. Nah, secara sharing ini inilah yang saya ketahui teman-teman ya. Kalau ada komen silahkan tulis di kolom komentar, dan untuk lanjut step berikutnya, angka berikutnya saya akan coba sharing tentang gear silang, penggunaan rasio gear silang. Nah, dulu nih pada saat TOB++, STB Pro, STB Pro ya, yang memperbolehkan gear penggunaan gear rasio secara silang, banci atau di floating, itu menguntungkan bagi racer teman-teman. Nah, tantangannya yaitu untuk menghadapi obstacle-obstacle yang sulit gitu. Jadi dulu ini boleh di silang, boleh di floating gearnya. Nah, ini saya punya beberapa contoh gear yang sudah saya floating. Nah, ini dari gear counter warna merah. Nah, ini kalau saya floating, bagian lubang ini nih yang saya coak. Nih teman-teman, yang saya coak seperti ini nih, di sininya yang dicoak di sininya. Jadi tujuannya apa? Pada saat gear yang saya silang, biasanya ini untuk main single sub seperti ini teman-teman. Seperti ini. Ini yang saya silang seperti ini teman-teman. Nah, untuk main single sub dulu biasanya digunakan untuk kit SFM nih teman-teman, atau kit AR. Nah, ini pasangannya yang paling tertinggi hijau hitam, lalu menurun ke hijau merah, lalu ada di tengahnya coklat biru muda nih teman-teman. Itu. Nah, ini untuk main gear silang teman-teman. Nah, terus untuk coronanya juga boleh di floating, dibuat seperti mangkok nih teman-teman. Nah, dibuat seperti mangkok nih teman-teman. Beda dengan yang masih aslinya, originalnya. Tidak, yang ini udah saya papras di bagian belakangnya. Nah, jadinya seperti mangkok teman-teman. Itu untuk bermain secara silang. Apa sih Sakira? Terus untuk ini untuk single sub ya teman-teman ya, secara main silang. Lalu bagaimana untuk double sub? Main silangnya bisa kok bisa. Nah, ini contohnya seperti ini nih teman-teman. Nah, seperti yang pernah saya jelasin waktu saat pembahasan setup sasis kit MA untuk main STB ya. Nah, ini polanya seperti ini gambarannya teman-teman. Hijau ini depan ini. Nah, ini saya main silangnya seperti ini aja sih untuk main STB. Nah, depan roda depan untuk di kit MA ya, terutama saya tahu di MS bisa. Nah, ini depannya biru oranye, belakangnya kuning pink teman-teman. Atau bisa dibalik, bisa diputar ya teman-teman ya, sesuai kenyamanan teman-teman aja maunya sih gimana. Nah, ini bisa seperti ini, atau kayak ini cepat lagi, biru hijau, hijau pink, depannya biru masih oranye. Bisa juga diputar, depannya hijau pink, belakang hijau biru orange teman-teman ya. Nah, itu bisa diputar balik lagi, atau lebih ekstra seperti ini, itu bisa.
hijau pink, kuning pink, atau ditukar juga seperti ini bisa ya. Nah, fungsinya kenapa sih disilang? Nah, untuk fungsinya agar kecepatan tetap ada tetapi stabil. Di samping kita bermain kecepatan, jadi untuk menghadapi obstacle, suluk, pun jemput, nah jadi lompatannya itu diharapkan racer itu bisa pendek lompatannya, nggak melambung tinggi gitu teman-teman. Nah, terutama yang gear silang untuk single shaft nih yang saya sering mainkan gear silang. Nah, saya milihnya untuk AR hijau merah teman-teman, agar lompatan kit sasis AR pendek. Nah, terutama di bagian coronanya nih, untuk sasis AR ya, sasis AR saya corona depannya tetap, roda depan tetap menggunakan corona pink normal, untuk yang belakang warna oranye, tapi yang gear corona orange ini yang sudah dipapras agar lompatannya pendek. Dan kenapa harus dipapras? Karena bila tidak dipapras, permukaan gear mengenai permukaan sasis, jadi roda belakang seret tidak bisa berjalan sepenuhnya tuh. Nah, ini bila menggunakan hijau hitam, nah ini sangat cepat sekali ya teman-teman ya, speednya ya. Nah, untuk hijau merah selain cepat, lompatannya pun juga pendek, tapi beda dengan hijau hitam. Hijau hitam speednya sangat super, tapi untuk lompatannya bad banget. Terus untuk gear coklat dan hijau muda ini sangat bisa, ini high speed juga ya teman-teman ya. Terus untuk gear silang sudah, lalu fungsi ke gear SOP nya nih teman-teman. Gear secara SOP, nah ini ada nih, nanti saya kasih gambarannya di video apa aja sih, kenapa bisa ada secara clock ini. Nah, pasti setiap rasio pola-pola ini ada tujuannya, dari startingnya, akselerasinya, climbing atau jumpingnya itu ada teman-teman. Nah, ini untuk kecepatan penuh, ini untuk lompatannya sangat kurang ya teman-teman ya, karena dia mengandalkan kecepatan. Untuk akselerasinya average rata-rata ya. Nah, untuk lompatan masih kurang, untuk akselerasi dan speed bagus. Dan ini coklat merah untuk lompatan, speed, akselerasi, average ya rata-rata bagus. Nah, ini untuk torsi dan lompatannya ini sangat bagus sekali. Untuk tujuan kecepatan ini di gambar ini akselerasinya masih kurang teman-teman, tapi untuk gear yang dinamonya torsinya besar ini sangat berfungsi sekali untuk hijau biru ini teman-teman ya. Nanti akan saya berikan gambaran dari starting dan pada saat runningnya dan pada saat lompatannya. Di situ ada nanti kode-kodenya teman-teman. Oke, dari saya itu aja pengenalan, penjelasan tentang sharing rasio polatannya sesuai dengan pemakaiannya baik, maupun rasio secara penggunaan silang teman-teman. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang baru mulai bermain. Terus untuk kalau ada yang salah dari saya, tolong dikomentarin ya teman, agar bisa saya perbaiki. Terutama untuk yang penggunaan gear silang, untuk racer yang senior pasti paham nih maksudnya apa, caranya buatnya seperti gimana. Nah, terutama kalau ininya nggak dicolak, pasti para racer udah tahu nih. Nah, kalinya mereka pas counternya yang dipapras. Sayang saya nggak punya contohnya ya. Jadi gear counter tetap normal, tapi asnya yang dipapras, jadi bisa pas gitu, ganjelannya itu pas dengan hijau merah dan hijau hitam. Pada saat dipakai dalam gearbox itu nyaman, itu tidak seret jadinya pada saat jalan. Itu sih teman-teman ya. Oke, dari saya itu aja, dari Ferdi. Jangan lupa klik like, subscribe,
komen dan share ya teman-teman ya. Oke, salam dari Radi Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.